Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti ibadah, yaitu ibadah Tahun Baru. Pertama-tama, atas nama MPH Jemaat IGA Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Penetua Mardi Ampung SPD sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Kepada Penetua Diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang membantu di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kepada Saudari Anggelia Mentari yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kepada Ibu Gresela dan Yusak Alejandro dengan Erlinda Wiuda. Kepada Bapak Muldi selaku petugas operator sound system, kepada Bapak Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang Jumat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Berita Jemaat hari ini Kamis 1 Januari 2026, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 waktu pukul 08.30 WIB atau jam setengah 9 pagi. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 2, pendeta pelayanan atau khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Ibu Diakon Sariwati, song leader Saudara Yusak Alejandro dan Saudari Griselda Desmonda. Untuk pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Kita menggunakan tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk yang ke-1. Pembacaan Alkitab untuk kita Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Untuk khotbah Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Untuk lagu Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat dan nyanyikan Kidung Baru. Untuk berita keuangan tidak ada kosong. Untuk berita kebaktian saya hanya mengulang kembali. Akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026 waktu pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore. Tempat rumah keluarga Bapak Diakon Redi Apili lingkungan pelayanan 1. Untuk petugas liturgus Bapak Penetua Iin Ersanden. Untuk khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH. Untuk pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Ibu Penetua Herti Carolina SPD. Diundang Bapak Ibu sidang Jumat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga yaitu pada hari Minggu 4 Januari 2026 waktu pukul 11 atau setelah selesai ibadah di gereja, tempat rumah keluarga Bapak Udu Yinihin lingkungan pelayanan 2. Untuk petugas liturgus Bapak Diakon Juni Rumsa Karya. Untuk khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH. Untuk keyboard Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Saudara Astriani Yulinsia. Diundang Bapak Ibu untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 40 hari yaitu almarhumah Naomi Tue, yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 waktu pukul 15.00 atau jam 3 sore. Tempat rumah keluarga almarhumah Naomi Tue lingkungan pelayanan 1. Untuk petugas liturgus Ibu Penetua Atangsi di Bungai. Untuk khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH. Keyboard Bapak
Diakon Budi Alfianto SPD. Untuk song leader Ibu Penetua Merisya. Diundang Bapak Ibu untuk hadir pada ibadah tersebut. Kami sampaikan untuk pelayanan perjamuan kudus ke rumah-rumah bagi yang sakit atau yang tidak bisa mampu ke gereja akan dilaksanakan pada hari Kamis atau hari ini 1 Januari 2026 waktu pukul 16.00 atau jam 4 sore. Jadi nanti jam 4 sore ada perjamuan kudus untuk ke rumah-rumah, yaitu untuk orang yang sakit. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah tahun baru. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55. Kita nyanyikan baitnya yang ke-1 sampai baitnya yang kedua. Pada bait yang kedua nanti Bapak Ibu sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun baru. Karena itu bersyukurlah dan pujilah namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Suka duka telah banyak kita alami sepanjang tahun ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami.
baik terhadap dikau maupun sesama kami. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan lahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Yesus Kristus, maka kami memberitakan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Sedang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dari NKB 47B bait 1 hingga bait yang ketiga. Mari kita mengucapkan puji-pujian dari Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat ke-9 dan 25 hingga 26 secara bergantian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini seperti yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga akan dibacakan ayat pertama hingga ayat yang ke-15 dengan perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangannya dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu
bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat tahun baru, Shalom. Kita bersyukur kita boleh memasuki hari pertama di tahun 2026 ini. Mari kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepada Engkau saja. Karena oleh perkenan-Mu saja, kami boleh memasuki di hari yang pertama, di tahun yang baru, tahun 2026. Telah kami tinggalkan tahun yang lama, tahun 2025 yang penuh dengan kenangan, dan kami akan melangkah di tahun yang baru dengan penuh harapan. Biarlah kami melangkah di tahun yang baru ini dengan iman, dan melangkah dalam terang firman Tuhan yang akan kami dengar. Roh Kudus Tuhan menuntun kami, untuk kami dapat memahami maksud dan kehendak-Mu melewati firman Tuhan saat ini. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus,
seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Apa perasaan kita memasuki tahun yang baru? Luar biasa, penuh sukacita, penuh harapan bahwa di tahun yang kita akan jalani ini adalah tahun berkat bagi kita dan tahun yang lebih baik dari tahun yang telah lewat. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang sesuatu yang baru, tidak saja tahun yang baru. Umumnya kita ini menyukai hal-hal yang baru. Katakanlah mungkin sepatu baru, baju baru, sepeda motor baru, apalagi bisa punya mobil baru atau rumah yang baru. Karena dalam imajinasi kita, yang baru itu berarti sesuatu yang lebih baik dari yang lama. Katakan juga misalnya handphone terbaru pasti akan lebih canggih dari handphone yang lama. Kita memiliki kecenderungan untuk menyukai dan bahkan menciptakan hal-hal yang baru di dalam hidup kita. Bahkan juga kemampuan manusia ini mulai dari manusia purba semakin berkembang, manusia ini ada saja menemukan sesuatu hal-hal yang baru, menemukan ciptaan-ciptaan yang baru, teknologi-teknologi yang baru, sehingga kecanggihan kemajuan akal pikiran manusia itu semakin hari semakin maju dan ke depan. Nah, saudara-saudara, dalam bagian teks Alkitab ini berbicara tentang hal yang baru tadi atau sesuatu yang baru. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, dan suratnya ini adalah surat yang kedua. Biasanya kalau sudah Paulus menulis surat lebih dari satu, berarti ada sesuatu yang sangat penting, sangat urgent, sangat hal-hal yang sangat perlu ia sampaikan kepada jemaat. Dan ini adalah surat kedua kepada jemaat di Korintus. Jemaat ini adalah jemaat hasil dari buah pelayanan dari Paulus dan rekan-rekan sekerja yang lain. Rasul Paulus berbicara tentang pelayanan untuk pendamaian. Dan di sini dapat disimpulkan dari apa yang kita baca tadi, Paulus memakai suatu kiasan, yaitu suatu kiasan lama baru. Ada lama, ada baru. Tetapi ini bukan benda, bukan barang, tetapi menggambarkan kehidupan iman orang-orang Kristen. Kehidupan iman orang-orang Kristen. Ada kehidupan yang lama dan ada kehidupan yang baru. Bagaimana membedakan itu? Kehidupan lama adalah kehidupan yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan yang lama ini juga digambarkan oleh Rasul Paulus adalah kehidupan yang hanya berpusat kepada dirinya sendiri. Diri sendiri menjadi ukuran di dalam hidup itu. Ketika diri sendiri yang menjadi ukuran dalam hidup ini, maka antar sesama ataupun Tuhan itu akan dapat mudah disingkirkan. Karena kepentingan diri sendiri yang lebih utama dibandingkan dengan kehendak Tuhan. Nah, di situ pertama Paulus menggambarkan kehidupan lama tadi. Dan berbeda dengan kehidupan lama, kehidupan baru itu ditandai dengan seseorang yang telah mendengar Injil Yesus Kristus, seseorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat di dalam hidupnya. Maka ia disebut sebagai manusia baru yang telah menerima anugerah keselamatan. Dan sebagai manusia yang baru,
maka ditunjukkan pula dengan pola hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sangat berbeda dengan kehidupan lama. Orientasi hidupnya tidak lagi berpusat kepada diri sendiri, tetapi ketika ia sudah mengenal Yesus, orientasi hidupnya berpusat kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Ia adalah ciptaan baru yang sama sekali berbeda dengan yang lama. Sehingga yang lama sudah berlalu, kini yang baru yang akan berlaku. Yang lama berpusat pada diri sendiri, tetapi yang baru berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, siapakah kita ketika kita mendengar firman Tuhan ini? Tentu kita yang hadir dalam ibadah ini, kita yang beribadah saat ini, kita ini adalah ciptaan baru, manusia baru. Karena apa? Karena kita telah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita telah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi manusia baru karena karya Allah melalui Yesus Kristus. Dan karya Allah itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus merupakan karya pendamaian dari Allah. Allah sudah melakukan pendamaian dengan kita. Kenapa perlu pendamaian? Ya karena dosa itu tadi. Manusia berdosa. Dan dosa membuat rusaknya hubungan antara Allah dan manusia. Akibat dosa adalah maut. Karena itu Tuhan tidak menghendaki manusia itu binasa karena dosa. Ia berinisiatif untuk melakukan pendamaian, mendamaikan hubungan yang rusak itu, menjalin kembali ibarat tali yang sudah putus, dijalin kembali hubungan antara Allah dan manusia. Dan pendamaian itu hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia, yang kita rayakan dalam perayaan Natal. Dan puncaknya ketika Yesus Kristus mengerjakan keselamatan itu, bahwa dosa harus dihukum, dan hukuman itu ditimpakan kepadanya yang tidak berdosa di atas kayu salib. Kita sudah didamaikan. Allah melakukan karya pendamaian dengan tidak menghitung dosa-dosa kita, dengan jalan memberikan pengampunan dosa bagi kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Manusia lama yang berdosa diubah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Dan kita boleh mengatakan bahwa Allah pada dasarnya Allah yang mau supaya kita hidup sebagai ciptaan yang baru. Allah yang mencintai kebaruan karena menghendaki manusia lama yang hidup berpusat pada kepentingan sendiri berubah menjadi manusia yang hidup dalam ciptaan baru yang berpusat pada kehendak Allah. Inilah panggilan kita Bapak Ibu Saudara. Dalam keberimanan kita sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru yang telah mengenal, mengaku dan percaya di dalam Yesus Kristus, tidak cukup hanya beriman, tetapi bagaimana kita menjalani keberimanan kita ini dengan hidup berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Kristus. Hidup yang berpusat kepada Kristus artinya bergantung sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di luar Tuhan kita tidak mampu melakukan sesuatu. Di luar Tuhan kita tidak berdaya. Tetapi kita mengaku kita sungguh bergantung kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karena itu di dalam nas ini hidup baru, manusia baru bukan sekedar mencintai hal-hal baru yang bersifat material, lahiriah. Katakanlah tadi misalnya ada sesuatu yang baru, baju baru dan sebagainya. Melainkan mencintai pembaruan dalam iman kita kepada Tuhan. Ucapan kita, perbuatan kita, pikiran dan hati kita semua dibaharui
di dalam Tuhan, disucikan, dikuduskan di dalam Tuhan. Karena itu bagian firman Tuhan ini merupakan pesan dari Tuhan untuk kita mengawali tahun yang baru ini. Tahun yang baru, tahun boleh berganti ya. Tahun yang baru itu adalah suatu siklus kehidupan yang kita jalani. Tahun boleh baru, tetapi ada sesuatu yang sangat penting. Mari kita memasuki tahun yang baru ini dengan hati, perbuatan, pikiran yang dibaharui di dalam Kristus. Ada perubahan yang baru di dalam Kristus. Tadi malam kita bersama sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita sudah ambil bagian dalam sengsara Kristus. Dengan komitmen di hati kita, kita mau hidup baru di dalam Tuhan. Mari kita melangkah di tahun 2026 ini dengan hidup baru di dalam Tuhan, hidup berpusat kepada Tuhan, hidup bergantung kepada Tuhan saja. Serahkanlah perjalanan hidup kita di tahun 2026 ini kepada Tuhan. Tidak usah kita mendengar ramalan-ramalan tahun 2026 gimana nasib kita ya. Banyak ramalan lah di televisi, di media-media yang meramalkan ini dan itu tahun 2026 ya. Sangat merusak gitu, sangat merusak pikiran kita. Kita yang percaya kepada Tuhan, percaya saja, bergantung kepada Tuhan saja. Dia yang punya kendali atas hidup kita, Dia yang campur tangan atas hidup kita. Maka kita percaya Tuhan yang memelihara kita di tahun yang telah kita lewati, Tuhan yang sama yang akan memelihara kita di tahun 2026 ini. Mari kita terus bergantung kepada Tuhan di tahun 2026. Suka duka yang akan kita lewati, Tuhan selalu hadir di dalamnya, asal kita percaya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, di tahun baru yang penuh sukacita ini, Tuhan memberkati kita dan memberkati anggota keluarga Kristen dengan berkat-Nya. Teristimewa juga berkat atas anak di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, sehingga di tahun yang baru ini juga bertambahlah anggota keluarga jemaat, yang mana anak-anak dalam keluarga, ada beberapa anak saat ini yang akan dibawa oleh orang tua dan saksi, diserahkan kepada Tuhan dalam sakramen baptisan kudus. Anak kecil itu akan dimeteraikan dalam nama Tuhan, mewarisi kerajaan sorga. Mari sementara orang tua dan juga saksi yang akan membawa anak untuk dibaptis mempersiapkan dirinya, kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 308 bait 1 dan 2. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum anak-anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak, seperti tertulis dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk anak-anak ini. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak-anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikan mereka agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah mereka dalam kerajaan-Mu, janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan peliharalah mereka dalam kasih-Mu, supaya anak-anak ini tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saksi yang menggantikan anak ini karena mereka belum menyadari akan dirinya. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus, seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya, saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak saudara dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman kita? Kalau demikian jawablah, ya, saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak saudara menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya, saya berjanji. Bawalah anak-anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Lucia Meilani Harika. Lucia Meilani Harika, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Felicia Lianti Putri. Felicia Lianti Putri, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Dapin Noah Depananta. Dapin Noah Depananta, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus.
Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk baptisan anak-anak ini. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu. Oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya para bapak dan ibu anak-anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu. Pimpinlah bapak, ibu, dan anak-anak mereka, sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal itu sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama gereja, kami menasihati Bapak, Ibu, dan juga saksi, supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang sudah saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak-anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepada mereka. Ajarilah mereka berdoa, bawalah mereka masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya anak saudara sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Silakan boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Setelah itu diakhiri dengan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Kami persilahkan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh diberikan oleh Tuhan kesempatan melangkahkan kaki kami untuk bisa menjalani tahun yang baru, tahun 2026. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di tahun 2026 ini. Tetapi kami percaya, sebagaimana Tuhan yang memelihara kami di tahun yang telah lewat, Tuhan juga pasti akan memelihara kami di tahun yang baru ini. Biarlah kami boleh melangkah dengan harapan, dengan penuh iman, dan bergantung kepada Tuhan saja dalam segala sesuatu. Tolonglah kami dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati firman Tuhan yang telah kami dengar tadi. Kami pun juga pada saat ini menyerahkan segenap keluarga, rumah tangga kami masing-masing, usaha dan pekerjaan kami, bahkan juga segala apa yang menjadi cita-cita, impian, harapan dan rencana dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam keluarga, rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan memberkati
apa yang menjadi rencana, impian, dan harapan kami. Juga Tuhan memampukan kami melaksanakan tugas, peran, tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga. Demikian juga anak-anak kami diberkati, anak-anak kami yang masih dalam masa tumbuh dan kembangnya, agar boleh bertumbuh dengan sehat, kuat. Anak-anak kami yang memasuki masa remaja, pemuda, pemudi, kiranya Tuhan senantiasa mengiringi perjalanan hidup mereka, agar mereka tidak salah melangkah daripada jalan kehendak Tuhan, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Bahkan masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Tuhan menyatakan masa depan yang baik bagi generasi-generasi kami. Para orang tua kami yang sudah lanjut usia, dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan yang mereka alami saat ini, Tuhan menolong mereka, memberikan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan di masa tua mereka. Allah Bapa di sorga, kami pun juga menyerahkan keberadaan jemaat-Mu. Kiranya seluruh warga jemaat dimanapun berada senantiasa ada dalam kasih, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Demikian juga kami terus menjalani hari-hari hidup kami dengan bijaksana. Kami tidak menyanyiakan waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami, tetapi kami pergunakan itu dengan sebaik mungkin dan boleh menjadi sarana saluran berkat untuk sesama kami. Demikian juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan. Saudara-saudara kami yang berkekurangan, Tuhan juga mencukupkan mereka dengan berkat-berkat-Mu. Bahkan juga yang terpenjara, yang tengah mencari pekerjaan, Tuhan juga beri kepada mereka hati yang penuh pengharapan di dalam Tuhan dan tidak mudah putus asa, menantikan jawaban dari setiap doa dan permohonan yang dipanjatkan kepada Tuhan. Kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami. Kami serahkan pemerintah kami. Kami serahkan Kabupaten Kapuas di mana kami tinggal dan berada saat ini. Tuhan hadir menolong kami. Tuhan hadir memberikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin dengan adil, dengan benar, dan dalam rasa takut kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Bekerjalah Tuhan seluas-luasnya, menyatakan yang baik menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan sendiri. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan, datanglah kerajaan-Mu, hendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ini ada kesempatan untuk kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, di awal tahun baru ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Kami mengucap syukur atas berkat dan kasih-Mu yang telah kami terima di sepanjang tahun yang lalu. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami, diri kami, waktu kami, dan segala yang kami miliki hanya kepada Tuhan. Mohon kiranya Tuhan terima dan berkati persembahan kami ini, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, yang selalu menyertai dan membimbing kami. Amin.
Sementara persembahan kita edarkan, kantung persembahan kita edarkan, mari kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 197 bait 1 dan seterusnya sampai selesai kantong persembahan diedarkan. Besarlah untungku.
jemaat kami undang bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, masukilah tahun yang baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Karena firman-Nya berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih dalam posisi berdiri.